dan saya rasakan lama kelamaan bulu saya itu berdiri semua. Oh, merinding gitu. Merinding ya. Dan teman saya yang ahli spiritual itu saya kasih tahu, itu orang apa kan gitu. Tapi orangnya melihat juga. Belum lihat itu belum waktu ya? itu belum tengok. Terus saya mau samperin, ayo samperin, saya samperin. Belum sampai tujuan itu udah menghadap ke saya. Itu baru setengah itu mukanya hancur, bener hancur. Aduh, merinding mas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kopi Mistis. Oke, dengan saya Akfi Fikri. Kali ini saya kedatangan tamu teman saya sendiri, yaitu Mas siapa, bisa dikenalkan? Ya, dengan nama saya Hikmah Tiar Roman Farudin, biasa dipanggil Tiar. Oke, beliau ini sudah cerita dengan saya, katanya beliau punya pengalaman horor yang sangat unik ini guys. Boleh sedikit Mas diceritakan tentang pengalaman horornya seperti apa? Ya, waktu saya masih duduk di SMA, saya pernah mengalami kedatangan sosok putri yang misterius. Berarti kejadiannya ini zaman waktu kelas berapa Mas di SMA Mas? Waktu kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA ya? Oh iya. Kelihatannya ini sangat menarik guys. Kelihatannya dari 2018 Mas ya? Ya, Dari 2018 beliau ingin menceritakan, ini perdana Mas ya? Ya. Pertama kali sama cerita horor di channel ini ya? Iya. Waduh, ini sangat seru guys kelihatannya guys. Langsung aja kita mulai seperti apa ceritanya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga kita dilindungi dari wabah penyakit yang sedang melanda di negara tercinta ini. Oke, langsung saja tanpa banyak bicara, langsung aja Kopi Mistis dimulai. Oke Mas Tiar, silahkan diceritakan seperti apa kronologi awal kejadiannya. Waktu itu kan saya masih duduk di kelas 2 SMA. Ya, Itu di tahun 2018 Mas. betul. Waktu itu ada acara kemah di SMA dan saya itu menjabat sebagai OSIS waktu itu. Jadi tugas saya kan banyak di situ. Betul. Waktu saya adzan maghrib, Ya. saya kan habis wudhu, selesai wudhu, dan saya itu ditarik sama ketua OSIS. Dosis ya. Ya, ketua OSIS saya itu menarik saya. Kan katanya saya tuh orang pintar dia, padahal saya itu nggak bisa apa-apa sebenarnya gitu. Iya. Dikasih tahu, ya ada apa? Kalau panggilan Pak, Iya. gimana Pak? Itu ketua OSIS itu ya? Ya, ketua OSIS Iya. itu. Pas itu ketua OSIS itu melihat sosok orang tua duduk di bawah ring basket. Oh, jadi kejadiannya itu yang melihat sosok yang ada di ring apa bapak tua itu di ring basket itu. Ya, di ring Pertama basket. kali itu Pertama ya? kali. Pertama kali ya. Dan waktu itu banyak anak cewek-cewek kan, Ya, siswa biasa, cewek. ya, siswa cewek kan biasa selfie Iya. di depannya itu enggak, dan biasa saja kan, kalau beneran orang pasti menghormati lah. Iya. Kan ada orang tua. Boleh diceritakan Mas sosoknya itu seperti apa? Kalau sosoknya itu saya kurang paham ya Mas ya. Soalnya yang tahu ketua OSIS dan cerita ke saya, dan saya waktu malamnya setelah itu kan banyak kesurupan di situ. Oh, jadi kayak Semua kesurupan siswa masal iya. gitu ya? Ya, kayak kesurupan masal. Dan saya sama teman saya kan juga ahli spiritual. Ya. Saya disuruh Membantu lah sekiranya, membantu lah, membantu ya. untuk memagari gitu ya, melindungi atau gimana gitu ya. Terus Dan saya kalau melindungi itu kan memagari itu harus mumet dulu, Iya, mumet putar-putar, sekolah, ya. iya. Waktu pertama putar itu biasa Nggak ada apa-apa. ya, biasa. Dan saya teruskan perjalanan, dan waktu Kedua putaran itu kedua putaran, Iya. waktu di belakang sekolah belakang sekolah. itu ada sosok, kalau nggak salah kayak putri gitu, kayak putri pakai kebaya hijau, selendangnya merah, dan saya
melihat itu orang apa sebenarnya kan gitu. Kan aneh juga gitu Aneh loh. juga kan, Iya. banyak siswa-siswa di depan kok ini ngapain sendirian di situ Pertama kan kali gitu ya. pas Saman lihat itu, Saman berpikiran seperti apa, itu manusia atau apa menurut keyakinan sampean? Kalau menurut saya itu masih Dengan masih logika enggak, itu ya, manusia ya. masih ya masih logika kan. Kalau mungkin mau pentas seni Oh kan. iya, biasanya di Ya. acara MOB itu kan ada pentas seninya Ya. juga. Iya iya. Waktu itu saya biasa-biasa saja, belum merasakan merinding, dan saya rasakan lama kelamaan saya itu berdiri semua. Oh, merinding gitu. Merinding ya. Hmm. Dan teman saya yang ahli spiritual itu saya kasih tahu itu orang apa kan gitu. Tapi Dan orangnya melihat juga. belum lihat itu Belum waktu ya? itu, belum tengok. Terus saya mau samperin, ayo samperin, saya samperin. Belum sampai tujuan itu udah menghadap ke saya, itu baru setengah itu mukanya hancur, bener hancur. Aduh merinding mas beneran mas. Sumpah ini rasanya iya. Saya mendengarkan sedikit aja sudah rasanya merinding gitu. Ditambah lagi dengan suasana malam hari kayak gini. Ini jam berapa ini tag video ini? Jam 12 ini mungkin kalau nggak salah. Jam 12 malam ini. Ya monggo diteruskan gimana? Nah, dan setelah itu saya udah, hati itu udah kacau, berdebar-debar, namanya orang takut itu ya. Iya. Jadi saya menundukkan kepala, saya lanjut perjalanan lagi. Tapi sampean nggak lari mas gitu dalam kondisi yang seperti itu, nggak lari ya? Sebenarnya mau lari mas, Iya. teman saya katanya apapun yang terjadi jangan kabur kan gitu kan. Jadi saya biasa berjalan biasa. Waktu itu juga ada suara-suara sih kayak lemparan apa itu. Kalau lemparan itu saya anggap halus saja kan, biasa jadi pohon mauni, buahnya itu kan Iya. bisa jatuh kan gitu. Bisa dijelaskan mas sosok yang sama lihat tadi wajahnya seperti apa? Kayak wajah-wajah kebakar gitu. Terbakar berarti kayak meleleh gitu ya? Oh. Saya merinding bener. Kalau cerita itu pasti saya merinding, nggak tahu kenapa ya. Ini terus terang ya guys ya, dari dulu Mas Tiar ini belum pernah cerita sama saya tentang hal mistis yang pernah dialami beliau ini. Baru kali ini beliau ingin bercerita. Luar biasanya ya seperti ini, kita dengarkan aja seperti apa kelanjutannya. Mau dilanjut lagi setelah kejadian yang sama melihat ada sosok perempuan itu yang bisa dikatakan perempuan ya, soalnya kan pakai kebaya juga, terus pakai ala-ala kerajaan gitu ya. Nah terus kejadiannya itu berapa lama berselang kayak gitu? Ya waktu itu kan saya sudah 2 putaran kali. Iya. Ketiga putarannya itu nggak ada. Nggak ada lagi, Nggak sudah hilang itu. Sudah hilang ya, sudah hilang. Mungkin yang tadi itu mungkin sosok di sini mau menyampaikan atau gimana kan nggak tahu kan. Iya. Jadi saya lanjutkan lagi, Iya. saya tutup, udah selesai kan. Dan waktu itu tidak ada terjadi apa-apa lagi. Bentar, saya potong ya. Tadi kan ada kesurupan ya. Iya. Nah itu dalam kesurupannya itu gimana? Maksudnya dalam kondisi kesurupan massal itu cara penanganannya gimana teman-teman semua itu? Kalau boleh tahu mas, coba diceritakan. Kalau waktu itu kan dikumpulkan semua Iya. siswa dikumpulkan, Yang kesurupan itu? iya dikumpulkan, lalu dipanggilkan sama Paranormal yang ada di situ ya, ada paranormal yang setempat gitu ya. lebih senior lagi Ya, lah. lebih senior Iya. lagi. Dan Soalnya- itu dia kesurupannya itu berselang berapa lama gitu loh? Kalau nggak salah, Biasanya kalau massal itu kan susah banget mas iya, disembuhin. 1 jam lebih kok. 1 jam lebih ya? 1 jam lebih. Dan ada yang menangis, ada yang tertawa, banyak Macam-macam versi, ya, macam-macam. Mungkin barang di situ terganggu ya, dengan acara yang suasana seperti kayak itu, gitu suasana ya. kayak gitu ya. Terus selang ketiga putaran tadi apa yang selanjutnya ada terjadi apa di situ? Apa sudah cukup di situ aja atau gimana? ya sudah Cukup di situ aja ya. Dan semuanya tenang, Tenang, nggak ada apa-apa. nggak ada kendala Iya. apa-apa lagi ya. Oke. Jadi cerita singkat itu bisa menjadi sebuah pembelajaran guys. Dimana-mana apapun yang kita lakukan harus satu perizinan dari pihak setempat, dari masyarakat
masyarakat di situ, RT RW dan sebagainya, kita harus izin, apalagi kepada sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata manusia. Oke Mas Tiar, mungkin ada cerita lagi yang lain yang lebih menarik untuk bisa diceritakan. Ini kelihatannya banyak sekali guys ceritanya guys, cuma beliau ini agak sungkan-sungkan gitu guys, kurang tenang guys. Coba relax aja Mas, mungkin pertama kali cerita seperti ini jadi gugup gitu Mas ya. Iya, jadi Iya, nggak terbiasa nah, cerita. nggak terbiasa cerita Di depan kamera iya, kan gitu. masalah tapi iya. Oke, mungkin seputar di masa-masa sekolah apalagi yang pernah dialami kejadian horor. Kalau waktu kan pernah juga saya ikut karawitan. Iya. Karawitan itu sejenis kayak hadroh gitu ya, atau gimana? Kayak itu gamelan. Gamelan ya, gamelan. Kayak gamelan. Gamelan dikombinasikan dengan sholawat atau Sholawatan apa gitu ya. Kan itu waktu itu mau ada lomba. Dan selama 3 hari itu saya latihan terus. Latihan terus sampai malam gitu. Sampai malam. Sampai nginep-nginep situ enggak kira-kira? Nggak sampai sih, sampai jam 9 udah pulang semua kan. Ya kasihan anak-anak yang perempuan gitu. Waktu itu saya di ruangan kayak ruangan ya? UKS. Kan saya latihannya di ruangan UKS itu. Oh iya, dulu emang betul guys. Jadi ruang band itu bekas ruang UKS itu kelas ya Mas ya. Kelas. Ya kelas ruang UKS yang baru itu kelas guys. Jadi untuk tempat latihan band atau apapun dan sebagainya buat anak-anak ngeband, anak karawitan itu di tempatnya di UKS. Emang tempatnya luas banget Mas ya. Iya, luas di banget. tahun itu luas banget. Mungkin sekarang masih atau enggak itu nggak tahu, saya Nggak juga tahu. masih dipakai UKS Udah atau lama enggak. nggak Udah kesana lama. kan. Udah lama nggak pernah ngecek ke sekolahan juga. Oke, monggo dilanjutkan terus gimana? Dan waktu itu saya melihat sosok kayak bayangan putih Ya. dari jendela. Itu sampean di posisinya di situ itu bersama siapa? Itu banyak teman juga banyak ya? teman. Cuma yang melihat jendela itu kok ketepatan dengan saya sendiri kan gitu. Lewat cepet gitu. Saya ya bayangan cuma halu kan, biasa. Dan seterusnya berselang berapa menit itu ada suara tangisan. Jelas banget. Jelas banget itu. Dan tangisan itu jelas. Teman-teman saya itu nggak ada yang mendengar. Nggak ada yang dengar ya? Iya. Saya juga ini suara apa sebenarnya kan gitu. Tangisannya itu seperti rintihan apa tangisan seperti gimana ya? Kalau orang menangis itu kan kadang-kadang ada yang biasa, ada yang merintih kesakitan atau gimana? Merintih kesakitan gitu ya, kayak minta tolong gitu ya. Tolong. Tapi nggak terdengar suara dia minta tolong atau gimana, Nggak kedengeran, cuma merintihannya kan kedengeran. jelas banget di jelas. telinga sampean ini jelas banget ya? Jelas banget. Tapi teman-teman anehnya nggak ada yang denger ya? Nah, itu anehnya. Dan saya mengecek ini suara anak bayi atau gimana, atau warga-warga kan dekat kampung juga kan. Tapi kalau anak bayi kan masa kok ada di sini. Tapi kedengarannya sampean itu tangisannya itu seperti orang dewasa apa kayak anak kecil gitu Mas? Kayak Anak kecil ya? anak kecil Beda lagi berarti sosoknya dengan yang bayangan putih tadi. Kalau yang sama dengan bayangan putih itu seperti apa? Selivet itu yang seribet itu kan nggak tahu itu sosok apa kan. tapi jelas banget, jelas. kayak Jelas. ada bayangan putih lewat Iya. gitu ya. Jadi gini guys, tempat ruang UKS yang dibuat latihan karawitan atau apa namanya? Latihan band itu kelas. Jadi di belakang ini ibaratnya kelas ini ya Mas ya. Ini depannya ini kan lapangan basket ya, Iya, lapangan lapangan basket. Terus habis itu di belakangnya itu sudah kayak apa ya? Belakangnya itu sedikit lagi sudah sampai di lapangan voli yang belakang gitu ya. Iya. Nah, dan itu banyak sekali guys pohon-pohon mahoni yang berumuran sudah sangat tua sekali. Dan itu kalau malam emang suasananya sangat mencekam sekali di situ guys. Monggo bisa dilanjutkan lagi setelah terdengar tangisan itu, gimana perasaannya Mas Tiar ini gimana? Saya juga Nggak coba saman bilang sama teman-teman gitu enggak? saya Sudah bilang? sudah tanya Kamu kamu enggak? enggak kan gitu. Terus saya kok nggak mendengar, saya terus mulai merinding. Waktu itu terus saya keluar, saya samperin di mana itu sumber suaranya. Ternyata dari kelas
Di sampingnya lagi yang Oh, berarti UKS ya? Iya. Di samping kiri apa kanan? di samping kanannya. Samping kanan berarti Iya. kelas IPA itu, IPA Ya, berapa IPA, itu? Iya, IPA berapa itu? Kan sampingnya lagi kan ada WC kayak kamar mandi itu ya. Ya, Jangan. dari situ. Oh, itu kelas 11 IPA 2 kalau nggak salah ya. IPA 2 ya. IPA 2 itu Mas, saya lupa soalnya. Sudah lama Udah nggak lama, pernah kan? main ke SMA ya soalnya. Jadi sebelahnya UKS itu guys ya. Sebelahnya UKS. Jadi sebelah kirinya ini UKS ya. Kirinya itu jalan kecil guys ya. Jalan kecil, terus di sini ada kelas-kelas. Yang sebelah kanannya itu kelas 11 IPA 2 kalau nggak salah. Dan 11 IPA 2 itu sampingnya kanannya itu ada WC atau kamar mandi untuk cowok cewek ya, untuk umum gitu loh. Ya, terus Dan saya cari, mm, kan saya buka ruang, mm, nggak ada siapa-siapa, mm. Di luar nggak ada siapa-siapa ya Mas? nggak ada siapa-siapa beneran. Di ruangan itu bener ada, cuma ada saya, pembina sama teman-teman saya yang Teman karawitan itu ya. Iya. Itu kejadian itu, mohon maaf saya potong dulu Mas. Kejadian itu jam berapa Mas kira-kira Mas? Itu kalau salah jam 8. Jam 8 malam itu ya. Udah mau pulang kan, sudah bilang jam 9 Jam kan 9 pulang. pulang, ya. Terus setelah Saman cek gimana? Saya cek gak ada apa-apa. Ada apa ya? Iya. Terus Kalau suara-suara kayak gitu di SMA dulu banyak banget. bisa diceritakan gimana lagi tuh? Pernah juga itu bunyi gong. Bunyi gong sendiri tuh. Iya. Saya padahal teman-teman saya itu di musola semua. Gong itu berbunyi sendiri di UKS. Padahal jaraknya jauh banget guys. Di musola sama UKS itu kan jaraknya cukup jauh ya. Kalau dihitung sama jarak itu mungkin sekitar 30 meter 50 meter Mas ya. Jarak antara musola sampai UKS itu Mas ya. Kan 50 meteran terpotong oleh lapangan basket itu ya, melewati lapangan basket bisa kedengar dari sini. Berarti suaranya itu keras banget Mas. Keras banget sampai teman-teman saya mendengar, kalau itu Mendengar semua ya? Mendengar semua. Dan waktu itu siapa yang mainin gitu. Itu bunyi seperti gong biasa dipukul satu kali apa berkali-kali Mas? Berkali-kali kayak dimainkan gitu ya. Dung gitu kan. Suaranya genggam gitu. Terus saya ngajak teman saya, ayo dicek. Sudah beramai-ramai kan namanya orang takut tadi Iya. kan udah pernah mengalami juga kejadian-kejadian janggal, jadi saya ngajak teman saya. Saya buka, nggak ada siapa-siapa. Gak ada siapa-siapa di situ ya. Iya. Ruangannya juga lampunya kan dimatiin, jadi gelap gitu. Mana mungkin ada orang yang Ya. berani masuk gitu kan? Iya, Kan nggak mungkin saya juga. beramai-ramai saja di Logikanya kan nggak masuk akal juga, soalnya kan posisi juga malam, terus habis itu kondisi ruangan sangat sepi juga, siapa juga yang berani di situ. Iya. Wong kita dalam kondisi siang aja sampai sore kan nggak pernah berani kan, kalau sendiri di situ. Saya pribadi juga seperti itu guys. Jadi kalau main-main di SMA itu ya gimana lah, namanya sekolah tahun sudah lama juga, berdirinya SMA itu kan sudah lama juga Mas ya. Jadi bangunannya itu kayak bangunan-bangunan yang sudah seharusnya direnovasi lah, banyak yang direnovasi juga. Tapi untuk sekarang ini alhamdulillah kemajuan SMA-nya sangat pesat sekali gitu loh. Saya udah lama nggak ke situ. Udah lama banget, setelah lulus tahun 2019 kita nggak pernah main-main ke situ aja. Iya. Ini aja baru bisa Mas Tiar ini bercerita kepada saya. Dulu itu beliau satu kelas sama saya, 3 tahun beliau satu kelas sama saya, dan saya sama sekali nggak pernah diceritain hal yang mesti seperti ini. Baru kali ini beliau kemarin saya post di WA itu, saya buat story buat siapa yang punya pengalaman horor silakan datang atau gimana. Beliau ini kebetulan komen dan dia punya cerita yang menarik juga, salah satunya yang disampaikan di sini gitu loh. Oke, yang mau ada lagi Mas seputar SMA Rengel itu seperti apa? Kalau di situ itu yang siapapun yang pernah menginap di situ atau bermalam di situ pasti mengalami hal yang ganjil kayak gitu. Contohnya teman saya yang juga pernah ditemui sama nenek bapaknya itu juga, itu sampai 2 kali Mas.
Nanti Berarti- bisa kapan-kapan bisa diundang gitu loh Mas. Oh iya, siap. ini bagus juga ini. Bagus Jadi juga. saya tempatkan sampean dengan temannya ini biar ada saksinya gitu ya. Iya. Jadi dikiranya nanti Nanti itu gini guys, kita nggak mau cerita ini hoax guys. Jadi semua yang bercerita ini pernah mengalami juga, dan saya nanti akan undang siapa tadi Mas yang Iya. yang dibahas tadi ya. Iya. Kita tampilkan nanti di next episode guys ya. Saya undang bersama Mas Tiar lagi, dan beliau juga bisa menceritakan apa yang pernah dialami ketika dia duduk di bangku SMA-nya seperti apa. Sebelum itu ada nggak lagi Mas yang pernah pengalaman pribadi lah untuk diceritakan horornya sewaktu di SMA itu seperti apa? Masa cuma segitu aja Mas? Kan banyak juga yang pernah sama alami yang di SMA. Untuk lain waktu oke lah kita bahas video yang pengalaman horor sampean yang enggak di seputaran SMA, di luar SMA ada lagi guys. Jadi beliau ini sangat banyak sekali cerita horornya karena beliau ini juga mendalami guys seperti itu guys. Kelihatannya seru juga ini guys. Jadi beliau ini punya sedikit lah dalam arti beliau ini juga paham tentang hal-hal mistis seperti itu. Beliau juga sering belajar dan bermain hal-hal seperti itu. Jadi banyak sekali guys cerita-cerita horornya seperti apa, cerita beliau ketika beliau belajar seperti itu seperti apa, itu banyak sekali ya guys ya. Ya Mas ya, ini bisa diceritakan di next episode gitu Mas ya. Tapi untuk sementara ini saya ingin tahu Mas, seberapa banyak kejadian horor yang pernah sama alami sewaktu di SMA selain tadi Mas. Tadi kan sudah jelas sama ceritakan yang ada di sini, penonton semua mendengar semuanya itu pun juga mendengarkan dan mestinya paham lah ya apa yang diceritakan sama Mas Tiar. Untuk yang lain lah Mas, putar sama di SMA itu pernah mengalami kejadian apa lagi selain bertemu dengan sosok putri ya, bisa dinamakan putri gitu loh. kalau kayak anak kecil berlarian itu Banyak sebenarnya. Cuma saya kan sekelebat mata kan, jadi saya anggap kurang bisa fokus aja. gitu ya. Jadi beranggapan alah apa gitu ya. Apa mungkin cuma main-main lah gitu. Ya cuma itu Mas. Oke guys. Jadi mungkin hanya segitu aja yang bisa disampaikan oleh Mas Tiarnya ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Ya maklumlah kita belajar untuk bercerita. Kita perdana di sini pertama kali kita bercerita tentang horor. Semoga kalian tidak pernah bosan mendengarkan dan terus memantau channel ini yaitu Kopi Mistis. Monggo Mas, sebelum kita mengakhiri video kali ini kita minum kopi dulu ya toh. Kita harus sebagai orang Jawa pemenang wong Tuban ya toh. Kita harus wajibkan kopi guys. Jadi kita harus minum kopi dulu sebagai penutupan. Monggo diunjuk Mas. Monggo bismillahirrahmanirrahim. Oke Mas Tiar, saya berterima kasih sekali. Mohon maaf jika suguhan saya kurang menarik di mata sampean, tapi semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa Mas? Hal yang belum tentu kita lihat itu apa? Hal yang belum tentu bisa kita lihat, belum tentu itu baik. Bisa juga dia mencelakai kita gitu loh. Maka dari itu kita harus selalu waspada dimanapun kita berada. Yang penting siapa yang menandur kebaikan, dia akan menumbuhkan kebaikan dan dia juga akan memanen kebaikan. Oke Mas, bisa dibantu untuk mempromosikan channelnya, jangan lupa gimana gitu. Jangan lupa di subscribe Oke. Kopi Mistis ya. Oke. Jangan lupa juga di like, tombol jempolnya di like. Namanya orang baru menghadap kamera. Iya, Mas. nggak apa-apa. Bingung. Oke guys, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Kopi Mistis ini. Semoga masih ada cerita-cerita horor lainnya. Pantau terus channel ini dan berikan dukungan sampean. Dan sekali lagi, buat kalian semua yang punya pengalaman horor, segera hubungi nomor yang tertera di deskripsi, yaitu saya sendiri, bisa sama hubungi di situ. Dan jangan lupa follow IG saya @akfi_afikri. Semoga cepet centang biru guys. Monggo Mas Tiar, untuk mengakhiri ini kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam mistis.